Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok saya dalam matkul perpajakan internasional, yaitu pemajakan atas tenaga kerja Indonesia atau TKI, yang beranggotakan saya sendiri, Wiwin Septianur Laili, NIM 2019 SA158, dan Syadza Nafi Azhari, NIM 2019 SA178. Latar belakang atau pengertian tenaga kerja Indonesia atau TKI. Tenaga kerja Indonesia atau TKI adalah sebutan bagi warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima penghasilan. Tenaga kerja Indonesia dikategorikan dalam dua bagian. Yang pertama yaitu subjek pajak dalam negeri atau SPDN atau yang bekerja di luar negeri kurang dari 183 hari, dan subjek pajak luar negeri atau SPLN atau yang bekerja di luar negeri lebih dari 183 hari. A. TKI bekerja di luar negeri lebih dari 183 hari. Berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak Nomor Per 2/PJ/2009, pekerja Indonesia di luar negeri yang bekerja di luar negeri lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan merupakan subjek pajak luar negeri. Sehingga atas penghasilannya yang diterima atau diperoleh pekerja Indonesia di luar negeri sehubungan dengan pekerjaan di luar negeri dan telah dikenai pajak di luar negeri, tidak dikenai pajak penghasilan di Indonesia. Namun, dalam hal pekerja Indonesia di luar negeri tersebut menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia, maka penghasilan tersebut dikenai pajak penghasilan sesuai ketentuan yang berlaku. B. TKI bekerja di luar negeri tidak lebih dari 183 hari. Dalam hal tenaga kerja Indonesia bekerja di luar negeri kurang dari 183 hari, maka statusnya masih sebagai wajib pajak dalam negeri. Kewajiban perpajakannya akan sama dengan wajib pajak orang pribadi dalam negeri lainnya. Wajib pajak tersebut akan dikenakan pajak menggunakan prinsip worldwide income, yaitu dikenakan pajak di Indonesia baik atas penghasilan yang diperoleh dari dalam negeri maupun di luar negeri, atau penghasilan yang dibayar, dipotong, atau terutang di luar negeri sesuai dengan pasal 24 Undang-Undang PPH dapat dikreditkan di Indonesia. Berikut adalah skema pemajakan. TKI yang bekerja di luar negeri lebih dari 183 hari atau SPDN, TKI yang bekerja di luar negeri kurang dari 183 hari atau SPLN, dan memperoleh penghasilan dari Indonesia. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan STTD, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan STTD, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. 3. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per 16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan atau Pajak Penghasilan 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi. 4. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per 2/PJ/2009 tentang perlakuan pajak penghasilan bagi pekerja Indonesia di luar negeri. Objek penghasilan. Penghasilan dari TKI dapat dikelompokkan menjadi 1. Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktek dokter, notaris, aktuaris, akuntan, pengacara, dan sebagainya. 2. Penghasilan dari usaha dan kegiatan. 3. Penghasilan dari modal yang berupa harta gerak ataupun harta tak gerak seperti bunga, dividen, royalti, sewa, dan keuntungan penjualan harta atau hak yang tidak dipergunakan untuk usaha. Dan 4. Penghasilan lain-lain seperti pembebasan utang dan hadiah. Hak perpajakan TKI. 1. Hak atas kelebihan pembayaran pajak. 2. Hak untuk pengangsuran atau penundaan pembayaran pajak. 3. Hak atas kerahasiaan data wajib pajak. 4. Hak untuk menunda pelaporan SPT. 5. Hak untuk mengajukan keberatan banding, gugatan, dan pengajuan kasus 1. Contoh kasus:
Budi, warga kota Surabaya, rutin dan tertib melaporkan SPT tahunannya sampai dengan tahun 2017. Tahun 2017, Budi mendapatkan kontrak kerja sebagai tenaga ahli di Singapura, tepatnya pada September 2017 sampai Desember 2017. Praktis Budi tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari atau 6 bulan. Tetapi juga mendapatkan penghasilan dari Singapura. Bagaimana perlakuan perpajakan Budi? Dan apabila Budi telah dipotong pajak atas penghasilan di Singapura, bagaimana perlakuannya di Indonesia? Jawaban kasus 1. Sesuai pasal 2 ayat 3 huruf A Undang-Undang PPH, subjek pajak dalam negeri adalah orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia. Orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan atau orang pribadi yang dalam satu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Sesuai dengan kondisi yang disampaikan di atas, pada tahun pajak 2017, Budi masih merupakan subjek pajak dalam negeri atau SPDN, dengan terikat dengan hak dan kewajiban perpajakan yang berlaku di Indonesia, antara lain membayar dan melaporkan SPT PPH orang pribadi sesuai pasal 24 ayat 1 Undang-Undang PPH. 1. Pajak yang diperoleh atau terutang di luar negeri atau penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri boleh dikreditkan terhadap pajak yang terutang berdasarkan undang-undang di dalam tahun pajak yang sama. Berdasarkan ketentuan itu, Budi diberikan hak untuk mengkreditkan PPH yang Budi bayar atau dipotong di Singapura. Dengan demikian, Budi terhindar dari pajak berganda. Dengan kata lain, PPH yang Budi bayar di Singapura diperhitungkan sebagai pengurang atas pembayaran PPH yang terutang di Indonesia, sepanjang sesuai dengan perhitungan yang diatur pada pasal 24 Undang-Undang PPH, yakni sesuai pasal 24 ayat 2 Undang-Undang PPH. Besarnya kredit pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah sebesar pajak penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri, tetapi tidak boleh melebihi perhitungan pajak yang terutang berdasarkan undang-undang ini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Apabila ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.